kalian bosen di kelas, jangan nyoret-nyoret meja atau ngukir meja. Carilah kegiatan yang lebih positif. Iya. ini kan barang ini kamu yang make, kalian sebagai usernya, bapak cuma sebagai penyedia pengelola. Kalau barang-barang ini rusak, yang rugi kan kalian. Misalnya kursi rusak, kalian nggak nyaman kan jadinya belajar. Misalnya LCD juga rusak gitu, nggak nyaman belajarnya. Halo Sobat Basman, kembali lagi bersama aku Ayu Tresna di JTB Podcast. Pada tema kali ini kita mengambil tema JTB, Just Talking Back. Ini merupakan sesi merespon cerita dari para pendengar dan juga merespon curhatan-curhatan hangat dari narasumber. Seperti di judul, kita mengambil topik yaitu kursi rusak, salah siapa sih? Jadi kita kehadiran dua narasumber, ada Pak Krisna dari penanggung jawab fasilitas sekolah dan juga ada Diva dari perwakilan teman-teman. Om Swastiastu, gimana kabarnya? Om Swastiastu. Gimana Sekarang kabarnya? masih sehat. Ya, Stungkare, sehat ya. Gimana Tesna? Sehat? Sehat juga, terima kasih Pak udah datang dan juga meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Saya mau tanya-tanya dulu nih sama Bapak, sebagai pengurus fasilitas sekolah tugas-tugasnya apa aja sih Pak? Gini ya, jabatan saya di sini sebagai pengelola BMD. Pertama-tama BMD itu sebenarnya barang milik daerah, jadi milik pemerintah yang dikelola oleh sekolah, dikelola, dicatat, diinventaris, dan dijaga untuk kepentingan belajar mengajar, untuk apa? Penunjang fasilitas belajar mengajar. Tugas saya di sini itu dari menganggarkan ya, perencanaan, menerima, menyimpan, menginventaris, memelihara, dan sampai penghapusan barang. Oh, jadi barang itu milik daerah, setelah itu Bapak pemerintah menjaga, daerah, iya. Menjaga. Nah, sering nggak sih Bapak melihat barang rusak di sekolah ini Pak? Atau fasilitas yang dari milik pemerintah itu rusak gitu Pak? Wah, sangat sering sekali ya. Kita sebagai pengelola di sini harus aware juga melihat barang-barang yang banyak yang rusak karena banyak tangan ya, banyak siswa kita kan banyak di sini sekitar 1.200-an. Otomatis ada beberapa barang yang kondisinya mungkin sudah tidak layak, mungkin perlu perbaikan, perlu penggantian seperti itu. Seperti itu. Kalau dari Diva sendiri, pernah nggak Diva melihat barang yang rusak gitu Diva? Lumayan sering sih, kayak kursi yang kakinya kadang hilang satu gitu, meja yang dicoret-coret. Ada yang sampai ngukir pakai penggaris gitu meja. Itu emang udah dari zaman bapak sekolah pasti ada yang habitnya emang seperti itu, emang tangannya nggak diem-diem ada aja. Iya, kenapa ya seperti itu teman-teman? Menurut Diva gimana nggak sih Diva? Kalau menurut saya sih kayak mereka bosen gitu pas pelajaran itu. Diseng, bosen gitu ya. Ya. Bener gitu Pak, faktor perusakan fasilitasnya Pak dari Ya, siswanya. kebanyakan ya meja masih ada beberapa yang terlihat dicoret-coret, bangku juga, bangku sering patah, dan juga banyak yang hilang. Seperti itu, berpindah. Mobilisasi barang di sekolah ini lumayan kurang bisa dikontrol. Kadang di kelas A bisa ke kelas B, kadang-kadang dikeluarin barangnya lupa naruhnya di mana, seperti itu sih. Iya, karena dipakai semua. Iya, juga, kadang Pak, ya? ada yang komplain anak-anak, Pak, bangku kita kurang 2, bangku kita kurang 3 gitu. Padahal hari sebelumnya masih ada seperti itu. Kita kan tidak bisa mengontrol, apalagi sekolahnya sampai sore kan, sampai jam 6. Dan satu kelas itu kalian gunakan untuk 2 ini kan? Iya, 2 angkatan, sesi, iya. 2 sesi. Nah, terus gimana Pak melihat misal barang rusak, barang dipindah-pindahin, gimana perasaan Bapak Pak? Ya, kadang tidak mau mungkiri sih, kadang kesel, tapi mau gimana lagi, kita kan banyak
siswa. Kita di sini saya sebagai pengelola kan di bidang pelayanan ya, kalian kan siswa itu sebagai customer lah, menurut saya itu customer, kita bagian pelayanan. Setidaknya kita sudah berusaha untuk mengatasi, mencegah dan menghimbau juga. Seperti tahun-tahun ini saya sudah menganggarkan khusus untuk meja kursi di kelas terutama. Saya targetkan semoga tahun ini atau tahun depan semua meja kursi sudah di kondisi yang baru. Untuk yang tahun kemarin udah di lantai 1 itu udah semua baru. Tapi masih ada yang suka tukar-tukar kursi ya, kadang di kelas A pindah dia ke kelas B kayak gitu. Padahal saya sudah berikan ini nomor barang. Kan di masing-masing barang itu udah ada nomor inventarisnya. Dia ada serinya seperti itu. Tapi karena namanya juga anak-anak ya, pindah-pindah ya maklum aja. Selama itu masih di lingkungan sekolah, bisalah barangnya ditelusuri nanti. Yang penting jumlahnya masih ada, seperti itu sih. Nah, kalau rusak seperti itu, pindah-pindah dan akhirnya rusak gitu ya Pak ya, gimana caranya Pak memperbaiki Pak? Kalau di pendanaan sebenarnya ada biaya pemeliharaan. Untuk meja kursi. Itu untuk yang rusak ringan, misalnya kalau patah, penyangganya hilang, masih kita bisa perbaiki. Tapi kalau memang rusaknya udah parah, patah seperti itu, kita lakukan penggantian. Memang kita setiap tahun dari dana BOS ada penganggaran untuk meja kursi siswa seperti itu. Karena memang kalau kekurangan kita cari apa sih yang kurang, misalnya meja kursi kita anggarkan meja kursi seperti itu. Komputer yang kurang kita anggarkan komputer seperti itu. Ya kalau dari Dipa pernah nggak melihat barang-barang yang dibilang Pak Krisna tadi, misalnya kursi yang rusak sampai parah gitu loh, sampai nggak bisa didudukin, pernah nggak melihat? Nah, yang paling sering itu kaki kursinya kadang hilang gitu. Udah hilang, berarti itu diganti ya Pak Ya, kalau ada, kita masih ada stok di gudang selatan. Kalau memang ada nanti kursi yang sudah tidak layak atau nanti ketika dipakai duduk itu membahayakan, bisa jatuh gitu ya, lapor saja ke saya, bisa via WA, langsung ke TU bisa, nanti kita carikan gantinya di selatan. Masih ada kok ini kursi yang masih layak pakai. Ya, dan juga untuk Bapak ada nggak sih keluh kesah yang ingin Bapak sampaikan? Kalau keluh kesah ya banyak sebenarnya, tapi ya kembali seperti tadi, bidang pelayanan. Kalau keluh kesah sih anak-anak kalau zaman sekarang ya, generasi Gen Z ini, kalau Bapak lihat perhatiannya terhadap lingkungan, enggak semua sih ya, tapi kebanyakan Bapak juga punya anak di rumah, dia itu kurang aware, kurang perhatian sama lingkungan sekitar. Ya udah belajar aja karena mungkin ada HP sama teman gitu. Hal-hal kecil seperti AC. Sekarang kan kelas kita tersedia AC 2 unit kan. Itu sebenarnya sudah menjadi isu-isu dari lama. AC Pak, di kala musim panas, nah kalau musim dingin seperti sekarang kan masih aman lah ya. Mungkin kerjanya masih normal. Kalau di musim panas seperti bulan-bulan yang sebelumnya, semua mengeluhkan tentang AC tidak dingin. Iya. Nah, terus Bapak cuma bisa menampung, oh ya nanti Bapak hubungi teknisinya, sore teknisinya sini setelah kalian pulang, mereka ngecek, oh ternyata dingin kok Pak, dingin, mungkin penggunaannya yang salah. Kalau AC kan sistemnya tertutup, harus tertutup. Mungkin kalian punya AC juga di rumah kan, begitu hidupin AC tidak bisa langsung dingin. Kita harus nunggu dulu dia pengkondisian udara, karena dia menyerap panas dari ruangan, dia buang. Dia pertukaran udara seperti itu. Jadi mungkin anak-anak tuh kurang sabar atau enggak settingannya yang salah. Nah, selain itu mungkin ada pintu yang kebuka. Nah, seperti itu sih. Paling sering pintu yang kebuka. Pintunya gitu kebuka. Jadi kembali lagi kepada usernya, apakah mereka aware nggak sama lingkungan, apa sih yang bikin AC-nya sering nggak dingin seperti itu sih. Mungkin selain itu juga mungkin guru juga nanti partisipasi guru juga berpengaruh kan, seperti itu sih. Jadi faktornya itu AC, seperti AC itu
pintunya sering dibuka ya sama Ke siswanya. jendela juga bisa Ya. kan. Apa sih solusinya Pak kalau gitu, kalau udah AC-nya rusak? Kalau dari solusi sih ya, pertama emang harus diperbaiki. Kita ada anggaran untuk pemeliharaan AC kan. Setiap sekian bulan kita cleaning. Kalau ada yang rusak ya, kalau penggantian alat itu pasti ada. Tapi sudah sering ada himbauan dari Bapak Kepala Sekolah, setiap ada pengarahan di halaman dari Pak Sumadi sebagai Wakasarpras atasan saya ya. Sudah sering dihimbau jika dalam penggunaan AC memang tinggi ininya penggunaannya, harus memang diperhatikan apakah pintunya terbuka, apakah ininya jendela, di samping kondisi AC-nya itu sendiri. Tapi emang perawatannya berkala. Sebelum kita AC itu rusak kan kita harus rawat. Iya. Preventif dia, secara preventif setiap berapa bulan pasti ada, laporannya itu pun ada seperti itu. Dan syukurnya vendor AC-nya itu cepat tanggap dia, karena memang dari dulu dia udah tahu pasti ini AC sering bermasalah seperti itu. Karena orang banyak kan kita susah juga ngontrol ya. Paling cuma himbauan dan kadang cek-cek juga ke kelas, kasih tahu anak-anak. Pas ada yang sering minjam remote AC kan, Bapak kasih tahu, coba lihat suhunya dulu dek, apakah udah benar. Kalau emang tidak memungkinkan nanti Bapak telepon ininya, teknisinya, seperti itu sih. Iya. Pak, selain AC ada nggak Pak nemuin barang yang rusak gitu, yang parah gitu Pak rusaknya? Selain meja kursi juga ya, tadi ya AC, meja meja kursi, apa sih? Kalau yang parah sih enggak, itu aja sih sebenarnya. AC itu ya. AC yang paling jadi polemik sih AC. Kursi-kursi, selain meja kursi, kursi-kursi yang di depan, kursi gandeng, ya, itu yang kursi besi itu udah berapa kali juga dilas. Kakinya ada yang hilang. Kalau yang lain sih enggak, udah aman. Sementara ini aman. Udah aman. Jadi Tresna mau bacain solusi-solusi. Kemarin sempat ada dari tim podcast, ada memberikan pertanyaan di Instagram terkait apa sih hukuman yang pas nih bagi siswa yang melakukan kerusakan fasilitas di sekolah. Tresna bakal bacain beberapa, sebenarnya ada banyak. Oke, komentar pertama itu ada dari Prema et Almira. Katanya tuh gini, jika siswa merusak fasilitas sekolah, siswa tersebut harus bertanggung jawab dengan memperbaiki atau mengganti fasilitas yang sudah dirusak dan dibina agar tidak mengulangi perbuatannya. Selanjutnya komentar kedua dari Dede Waldi, menurut saya kombinasi antara perbaikan dan sanksi edukatif adalah yang paling pas. Memperbaiki fasilitas yang rusak akan menumbuhkan rasa tanggung jawab langsung, sementara sanksi edukatif seperti membantu merawat tanaman sekolah atau perpustakaan akan membangun kembali rasa kepemilikan mereka terhadap fasilitas bersama. Oke, komentar yang terakhir ada dari Mita Paramita. Hukuman yang tepat bagi siswa yang merusak fasilitas sekolah adalah hukuman yang mendidik seperti memperbaiki atau mengganti fasilitas yang rusak, membersihkan lingkungan sekolah, serta mengikuti pembinaan dari guru. Nah, tanggapan Bapak gimana nih terkait komentar-komentar tersebut? Kalau dari beberapa komentar itu sih yang menarik lah pertanyaannya ya. Tapi di zaman sekarang ini ya, kalau emang ada, dari pengalaman Bapak sih, kalau emang ada pengerusakan emang secara ininya kan harus dikasih hukuman, tapi agar dapat efek jerah ya. Tapi di zaman sekarang, nggak zaman dah ngasih hukuman anak-anak. Mungkin kita kasih pengertian. Ya kita tanya dulu, apa sih motivasi kamu sampai ingin merusak? Kan ada anak-anak yang kayak gitu ya. Kalau bahasa bayinya gudip ya, apa aja, ada aja yang diutak-atik. Apa sih sebenarnya motivasinya, apa? Mau eksis atau gimana? Kita tanya dulu apa motivasinya. Terus kita mungkin kasih pembinaan. Ini kan barang ini kamu yang make, kalian sebagai usernya. Bapak cuma sebagai penyedia, pengelola. Kalau barang-barang ini rusak, yang rugi kan kalian. Misalnya kursi rusak, kalian nggak nyaman kan jadinya belajar. Misalnya LCD juga rusak gitu, nggak nyaman belajarnya.
harus pindah kelas atau pindah ke lab seperti itu, kayak dulu kan sebelum ada TV kan LCD kabelnya nggak mau ini. Kembali sekarang ke diri anak itu sendiri, apakah dia mau berubah apa enggak. Kalau emang kasih hukuman, mungkin ya hukuman yang mengedukasi, bukan kita nggak pernah nyuruh mereka itu ganti rugi kalau ada kehilangan. Seperti kemarin kakak-kakak kelas kalian kan sempat ada acara hilang sound. Kita nggak, mereka mau ganti rugi Pak, kita ganti rugi. Nggak, bukan itu. Ganti rugi udah selesai, nggak itu. Kita bagaimana caranya biar walaupun kalian nggak ganti rugi, tapi ini nggak akan terulang lagi. Nggak akan terulang lagi kejadian seperti ini. Gitu. Kita nggak minta ganti rugi, udah selesai case. Besok kejadian lagi ganti rugi kan kayak gitu, takutnya berulang lagi. Bagaimana caranya kita mengedukasi agar ayolah kita jaga sama-sama, ini sekolah rumah kedua kalian. Barang-barang ini juga barang milik kalian, anggaplah seperti itu, rasa memilikinya. Karena seperti kembali ke awal lagi, kalian sekolah di sini apa? Sekolah kecil ini, anggap saya analogikan Blasma ini seperti Singapura. Nah, anggaplah kita Singapura, di tempatnya kecil. Apa yang bisa kita kasih nilai plus dari sekolah yang kecil ini? Satu, fasilitas. Anak-anak kemarin di rapat orang tua juga fasilitasnya Pak, fasilitas karena ada AC. Kembali ke seperti tadi kan, jangan sampai fasilitas kita yang sudah oke itu yang menjadi beban buat kita, seperti itu. Jadi mulai dari langkah pemeliharaannya dulu, Ya, preventif. edukatif gitu ya. Nah, kalau dari Diva gimana nih tanggapan dari komentar tadi? Apa hukuman yang pas berarti? Paling yang ini tuh yang edukatif tuh, tanggung jawab juga ya. tanggung jawab bisa, tapi kan karena kata bapak nggak terlalu buat efek jerah. Mungkin kalau di kelas ya bisa saling mengingatkan ya, perangkat kelas dimana kita buat kelasnya solid, kelasnya bersih, kelasnya nyaman, fasilitasnya berfungsi secara normal semua. Dan jangan lupa ngajak gandengannya, satu kelas kan biasanya 2 kelas, biasanya yang ini bagus, yang ini jelek, ini ikut-ikutan jelek, ini akan cenderung ke tempat yang jelek. Harusnya pasti harus ke kiri, nggak ke kanan. Ya masih gini, dia juga nggak aware, ngapain kita. Nah, takutnya seperti itu. Kita ayolah, misalnya kelas A, kelas 10A sama kelas 12, oke lah kita ngobrol perangkat kelasnya dulu. Mulai dari perangkat kelas lah biar nggak rame-rame. Gimana, ayo kita buat kelas ini, kita kan pakainya ini mungkin setahun ya, nanti kan berubah lagi kelasnya kalian. Kita buat biar nyaman lah gitu. Bapak malah punya ide seperti ini. Gimana kita buat agar lomba kebersihan dan kerapian kelas seperti itu. Kita nanti setiap bulan ada rewardnya. Kita nilai, cuma jangan ada jadwalnya. Besok ada penilaian. Jadi kalian kan udah siap-siap. Kita siap sidak atau enggak kita gerilya. Lihat intip dari sini, atau enggak kita tugaskan guru yang ngajar. Ibu ngajar jam berapa? Tolong nanti dilihat kebersihan kelas, seperti itu. Nah, tapi sebelum itu kita edukasi dulu. Nggak ujuk-ujuk kita buat lomba, kita nggak tahu gimana prosesnya. Kita buat dulu minimal yang sederhana, memilah sampah. Seperti itu. Sampah yang di dalam bangku, kalau misalnya ada bekas-bekas makanan juga kan nanti bangkunya rusak. Kalau di bawah ini misalnya basah dia, kalau kayu atau triplek kena basah kan dia busuk dia lama-lama. Seperti itu, hal-hal kecil mungkin dari guru yang mengajar. Ayo 5 menit di awal kita cek kebersihan kelas, kerapian kelas, seperti itu. Kita rangsang dulu di awal. Seperti itu, nanti baru sebelum gongnya nanti ada. Anak-anak itu cenderung akan dia semangat kalau ada reward, seperti itu. Nanti akan dibacakan 3 teratas dan 3 terbawah. Nanti dia pasti ada motivasi, wah masa kelas kita yang paling bawah gitu, klasemennya paling bawah. Semoga dengan ya salah satu solusi lah kita ikut menjaga fasilitas, kebersihan. Plusnya kita juga bisa jaga kebersihan, seperti itu. Ya, ngadain lomba gitu ya. Tapi pasti kan karena seperti Bapak bilang tadi, 2 kelas itu ada 2 sesi, satu kelas itu ada 2 sesi. Pasti tanggung jawabnya bersama-sama ya. Mungkin itu bisa diberlombakan juga. Nah, sebelum kita tutup nih, kita akhiri, mungkin ada pesan-pesan dari Bapak untuk fasilitas yang lebih baik mungkin ke depannya. Kalau dari saya slogan 5S. 5R kalau S ya. 5R. Apa itu, Pak?
ringkas, resik, rapi, rawat, rajin. Oh. Nah, seperti itu sih. Mari kita jaga lingkungan dan fasilitas seperti rumah kita, seperti fasilitas di rumah kita. Karena sekolah ini dari kita untuk kita, seperti itu sih. Kita untuk kita gitu Iya. ya. Oke, kalau dari Diva, ada pesan singkat nggak buat teman-teman? Mungkin kalau kalian bosen di kelas, jangan nyoret-nyoret meja atau ngukir meja. Meja. Carilah kegiatan yang lebih Kegiatan Positif. Iya. Mungkin kalau bisa coretnya di buku kertas gitu. Gambar gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak udah menyempatkan waktunya. Ya. Terima kasih juga Diva. Terima kasih juga buat Sobat Basman yang udah dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.